Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pendengar Iseng Podcast dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Iseng Podcast. Dan ya, rekamanku kali ini berada di rumah. Aku tidak ditemankan Wawan Sulisna sebagai host. Dan kali ini aku akan menemani kalian, para pendengar semuanya. Dan ya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di rumah. Bila bisa kerja di rumah, dan ya kerja keluar rumah bila itu adalah jalan utama pendapatan kalian. Utama buat teman-teman pelajar ataupun mahasiswa yang mungkin masih stay di rumah atau kuliah online, harap stay di rumah. Jangan menambah beban dari tenaga medis, jangan menambah beban dari negara. Aduh, kalau udah kalian sakit ntar susah. Bukan kitanya sih, tapi tenaga medis yang bertugas di lapangan akan susah, cuy. Jadi stay di rumah, tetap jalankan protokol kesehatan, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, makan bergizi dan istirahat yang cukup. Oke. Anyway, mau rekaman lagi, bingung mau angkat tema apa sebenarnya. Mungkin ada salah satu tema yang pengen aku angkat, cuma nggak tahu ini bagus apa enggak sih. Tapi menurutku bisa di share kepada teman-teman pendengar semuanya. Dan ya, notabene adalah mungkin para mahasiswa ataupun ada yang udah tua, ada yang udah kerja, ataupun ada yang masih belajar sebagai SD, SMP, SMA mungkin. I don't know. Dan ya, kita mulai dari masalahnya dulu. Masalah yang ku hadapi adalah masalah yang memang cukup. Aduh, aku bingung juga mau menjelaskannya karena takut menyinggung sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang merasa tersinggung, mohon maaf gitu loh. Ini adalah unek-unekku sebenarnya. Buat teman-teman yang merasa tersinggung ataupun teman-teman yang memang merasa ini perlu disampaikan, alhamdulillah telah aku sampaikan unek-unek teman-teman semuanya. Dan ya, masalahnya adalah sekarang aku sudah di ujung tahun untuk suatu organisasi yang kupimpin. Dan beberapa bulan ini, itu sekitar 2 bulan ya, Maret April itu organisasi yang kupimpin, terutama ya di podcast selanjutnya aku memimpin sebuah lembaga pers yang notabene adalah media mahasiswa untuk menyalurkan opini, untuk memberikan fakta yang bukan hoax tentunya, yang membela mahasiswa yang tidak bisa menyalurkan pendapat ataupun gagasannya. Ya, di lembaga inilah pendapat ataupun gagasan tersebut ditampung dan kita berikan kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya untuk bergerak. Dan anyway, aku jabatannya sebagai seorang ketua yang cukup susah untuk dilakoni, cukup sulit untuk dilakoni. Dan ya sekarang aku merasakan ya mungkin di akhir-akhir jabatan periodeku seperti itu. Dan aku paling susah untuk menjelaskan ini, tapi mau gak mau ini adalah suatu keluh kesahku seperti itu. Dan ya, aku menemukan beberapa anggota, ya aku gak mau sebut banyak, cuman takut menyindir aja. Cuman ini adalah mungkin mau dijadikan tamparan buat mereka juga gimana, cuman ya you know lah about this gitu. Jadi come on teman-teman semuanya, aku gak mau ngingetin teman-teman di organisasiku, aku mau ngingetin semua pendengar. Oke. Ini konteksnya semua pendengar, bukan orang-orang yang tadi aku sebutin.
Tapi aku juga ada sebutin namanya sih. Cuma sebutin anggotanya aja, anggota ini gitu loh. Tapi secara general ini untuk semua pendengar. Jadi dimanapun pendengar, mau itu kerja, mau itu berorganisasi, mau itu tugas kuliah maupun tugas sekolah yang sudah diberikan kepada teman-teman semua, itu harapannya adalah kalian mendapatkan suatu pelajaran di balik tugas tersebut gitu loh. Atau mungkin sebuah job desk pekerjaan kalian yang diberikan kepada kalian gitu loh. Misalkan kayak gini, kamu dimasukkan ke dalam suatu organisasi misalkan yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi, membuat ya seperti konten kreator, cuman lebih ke tulisan atau mungkin yang lain yang memang telah dibebankan kepada dirimu gitu loh, yang telah telah disebutkan, dijabarkan job deskmu gini, job deskmu ngatur ini, buat ini gitu loh. Tapi selama berjalannya waktu pasti akan ditemukan kesulitan ya. Sulit untuk improve, sulit untuk berkembang gitu. Tapi enggak mungkin lah, kalau untuk berkembang pasti semua orang berkembang. Sulit untuk menemukan feel, atau mungkin sulit untuk menemukan mood. Ini yang cukup pelik ya, permasalahan mood. Karena beberapa orang yang aku partnerin, aku ajak kerja sama-sama bareng-bareng, terkadang banyak alasan-alasan mereka yang ada yang mood, ada yang mager, ada yang bingung mau diapain gitu. Kayak lo mau lah, kalau memang mau diskusi monggo, cerita-cerita aja, misalkan aku bingung ini, aku bingung itu. Tapi seenggaknya kalian harus coba jangan sampai kalah sama kemageran, jangan sampai kalah sama mood. Memang si mood itu aku bilang itu adalah suatu faktor X. Aku bilang faktor X dari suatu pekerjaan atau suatu tugas yang kalian kerjakan. Ya, aku juga kadang juga mood-moodan orangnya. Maksudnya dalam artian kadang mood, kadang enggak gitu loh. Memang kalau misalkan lagi pengen ngebet kerjain suatu kerjaan, tentu aku kerja pasti. Ya mau nulis itu, mau ngerjain skripsi, mau tugas. Tapi tugas kadang-kadang sering dekat-dekat hari mau ngumpulin sih. Jangan ditiru guys. Jadi apa tuh sampai mana tadi? Aduh aku lupa. Pokoknya kalau misalkan itu adalah tugas yang dibebankan kepada kalian, ya kerjain aja. Jangan sampai kalian tuh lalai, jangan sampai kalian tuh lupa. Kalau memang perlu bantuan untuk bertukar pendapat, itu boleh-boleh aja. Kalian minta teman siapa, kayak teman dekat atau teman jauh, pacar kayak gebetan kayak, ya mungkin kadang juga suka silang gitu loh kalau udah sama gebetan atau sama pacar. Cuman mungkin alangkah lebih baiknya dengan partner kerja aja sih. Kalau memang ada partner, kalau tidak ada partner kerja sendiri ya minta berapa orang. Enggak, lu mau nggak di partner? Maksudnya aku mau cerita-cerita nih kayak gitu loh, aku soal ini soal itu. Nah, oke. Itu kalau yang kerjaan sama tugas ya. Gimana kalau dengan badan kalian sendiri gitu. Ya, tanggung jawab sama badan sendiri ini yang memang cukup dirasain oleh beberapa anak rantau ya. Bahwa kalian merantau bukan berarti kalian bebas gitu loh. Kalian merantau buat latihan jadi orang memang mandiri. Jadi latihan buat jadi orang yang bertanggung jawab pada apa yang kalian kerjakan. Ya salah satunya adalah badan yang memang dalam artian kalian bisa gak sih ngurus badan kalian sendiri gitu loh.
Dimulai dari kebersihan badan, gizi, istirahat mungkin, kemudian psikis kalian bagaimana, apakah ada masalah atau tidak. Nah, itu tanggung jawab kalian pribadi masing-masing dan kalian yang merasakan gitu loh. Bila ada masalah kayak waduh aku sakit nih, aku langsung coba berobat ke dokter, coba minum obat, atau mungkin minta bantuan teman buat antarin ke rumah sakit atau ke klinik gitu loh. Jangan sampai kalian udah sakit misalkan, udah jauh dari orang tua nggak tahu, dan ya kalian diam di kos atau diam di kontrakan, ya udah nggak akan bisa berubah itu. Ya tadi lah contohnya sakit gitu loh, nggak akan bisa berubah. Ya kalian nggak akan sembuh kalau misalkan diam di kontrakan atau di kosan baring itu. Kalau kalian nggak ada ya yang namanya kemauan atau dan itu adalah tanggung jawab kalian. Kalau memang misalkan mau sakit ya sakit, kalau ada kemauan untuk berubah, nah itu dia. Terus misalkan kalian masalah keuangan ya, finansial, ekonomi misalkan, nah kalian juga harus tanggung jawab buat ngatur-ngatur itu. Jangan sena jidat. Misalkan kalian lagi keluar kan, ini rantau ya, ini rantau. Kalian keluar terus bawa uang yang cukup banyak, kemudian di luar atau kayak ke mall lah misalkan, keluar tapi bukan ke mall sih ya, misalkan kalian nongkrong misalkan kan, belanjanya banyak, minum makan ini pokoknya boros lah. Nah itu kan tanggung jawab kalian memilih suatu pilihan, belanja banyak atau mungkin bisa belanja hemat gitu ya. Sebenarnya ada impactnya sendiri sih bagi kalian untuk memilih salah satu di antara dua pilihan itu, dan ya itu adalah keputusan kalian yang mana akan berdampak pada diri kalian sendiri gitu. Dan ngomongin soal rantau tadi, ini banyak soal rantau ya, karena memang aku juga ngerantau dan ya merasakan hal tersebut. Dimana pasti orang tua itu akan melihat kita sejauh mana tanggung jawab yang telah kita perbuat untuk diri kita sendiri. Misalkan bagaimana orang tua itu yakin dengan tanggung jawab yang telah diberikan orang tua kepada kita gitu loh, untuk mengatur diri kita sendiri gitu. Dan itu ya contoh terkecilnya aja sih sebenarnya. Itu sebelum kalian bekerja ataupun berorganisasi dengan job desk masing-masing ya. Apabila dengan diri kalian sendiri aja kalian tidak bisa ngontrol, tidak bisa mengatur, gimana kalau mau ke lebih tinggi misalkan untuk pekerjaan atau organisasi tadi. Ya aku jujur aku belum terlalu bisa, maksudnya sedang belajar ya. Orang notabene banyak yang bilang sedang belajar, aku lagi progres, dan ya aku juga bilang kayak gitu. Ini jujur-jujuran aja ya Pak, padahal aku juga gak terlalu oke sih kalau aku bilang. Ya mungkin masih banyak kelemahan gitu kan, jadi gak usah terlalu berharap. Aku selalu kerjain apa yang aku bisa, bukan nunggu mood. Kalau nunggu mood mah lama sih. Tapi yang aku herankan adalah aku juga kadang ngerjain pakai mood. Aduh, untuk suatu pekerjaan ya, untuk beberapa pekerjaan kayak misalkan tentang skripsi ini, sedang skripsi, dan ya aku juga cukup bingung juga nih revisian gimana, karena terbatas gara-gara COVID-19 yang susah untuk kita konsultasi sama dosen seperti itu. Tapi untuk tanggung jawab yang lain kayak misalkan job deskku di organisasi, aku coba berusaha untuk ayolah teman-teman, ini kalian udah dikasih jatah WFH loh, udah dikasih jatah buat kuliah online misalkan, yang
Ya aku paham teman-teman yang mungkin kuliah online banyak tugas. Cuman ayolah teman-teman yang udah organisasi, teman-teman yang udah kerja, kalian kan udah ada kasih tanggung jawab. Kamu udah masuk ke dalam kubangan itu gitu loh. Jadi ya come on lah untuk ayo ini loh tanggung jawab kalian, ini loh tugas kalian, job desk kalian. Jangan disepelein dan jangan dianggap enteng walaupun kita sedang pandemi di dunia ini gitu loh. Dan ya memang kalau memang itu adalah kebuntuannya, mungkin yang membuat hal tersebut berhenti adalah suatu apa ya? Kalau aku bisa bilang cukup stres sih di rumah terus, misalkan di dalam kosan, di dalam kontrakan, cukup stres dan memang menguras banyak energi. Ya, betul, memang menguras banyak energi untuk yang memikirkan hal-hal yang baik atau hal yang baik sih, tapi hal-hal inovatif sih lebih tepatnya, kreatif ya, seperti itu. Jadi mungkin ya, atau mungkin ada tugas yang lain, misalkan lagi kuliah online, bisa jadi penghambat teman-teman untuk tugas kuliah online yang cukup banyak, bisa menghambat teman-teman yang sedang kuliah, misalkan berprogres di organisasi atau komunitas seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin lebih ke tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa yang mungkin sedang berkecimpung di organisasi, ataupun mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi, ataupun mahasiswa yang sedang menjalankan tugas, terutama tugas online, kuliah online yang memang nauzubillah cukup banyak banget. Aku gak sampai pikir bakalan kejadian kayak gini, dan ya para kaum berbahan bersukaria, namun tidak semudah itu Ferguson. Kalian dihadapi beberapa tugas kuliah online yang notabene banyak, dan ada juga yang mungkin yang variatif seperti streaming online. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang perlu disampaikan melalui video, tidak hanya tatap muka aja kan. Kalau misalkan kuliah online kan pakai Zoom misalkan, atau pakai Google Meet. Nah, ada yang memang perlu video yang lainnya gitu loh, untuk menambah dan menunjang belajar kalian seperti itu. Dan anyway, tadi kesimpulannya adalah kerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian. Jangan sampai disepelekan dan jangan sampai diabaikan, karena ayolah come on, kita juga sama-sama belajar, kita juga sama-sama capek, sama-sama kerja, mau itu di kerjaan, mau itu di organisasi, maupun itu di kepanitiaan ataupun di komunitas. Work from home itu bukan suatu alasan untuk kita tuh mager, bukan suatu alasan buat kita itu untuk mudah-mudahan enggak sih, tapi magernya sih, karena kan udah kebawa suasana di rumah dan istirahat, pengen rebahan. Ayolah come on, kita juga sama-sama belajar, sama-sama kerja, dan kalau memang ada deadline yang harus kerjakan. Aku juga mau memperingati diriku sendiri sih melalui podcast ini ya, karena jujur cukup susah. Dan mungkin ya ini adalah harapan ya buat teman-teman semuanya di luar sana. Bila kalian stay di rumah, keadaan semoga akan lebih baik gitu, dan semoga aja pandemi ini akan selesai di waktu yang tepat. Amin. Oke, mungkin di sini dulu lah ya. Cukup sampai sini dulu untuk podcastnya pada siang hari ini, karena aku rekaman siang hari di dalam kamar. Dan ya, mungkin kedepannya nanti ada beberapa bahasan. Kalian enjoy aja dulu beberapa podcast yang ada 2 podcast yang telah aku terbitkan kemarin. Kalian dengerin aja dulu, dan ini podcast terbaru. Jadi nantikan aja beberapa episode baru di Iseng Podcast selanjutnya. Dan buat teman-teman yang pengen cerita, pengen berbagi pengalaman, ataupun pengen berbagi keluh kesah, pertanyaan kepada kita, pada aku, dan ya yang mungkin kalian mau tanyakan misalkan,
bisa langsung kirim ke bit.ly/isengpodcast. I-nya gede ya. Atau mungkin kalian bisa kirim ke emailku di hadramisprayogi@gmail.com. Ntar langsung aku cek email misalkan, ataupun cek di Google Formnya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, stay safe, stay healthy, jangan sampai kurang istirahat, makan makanan bergizi dan ya, yang bisa kerja di rumah, yang tidak bisa kerja di rumah kerjalah, dan ya tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol yang telah diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Oke, semua yang terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai menit ini. Ini adalah ocehan sendiri. Beberapa podcast lalu gue juga sempat ngoceh sendiri, tapi baru kali ini ngoceh sendiri di rumah, jadinya agak aneh aja sih. Oke, aku undur diri dulu ya. Kalau kalian penasaran lagi, tadi aku udah bilang ada form untuk kalian cerita, ataupun kalian mau nanya silakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar semuanya. Ho ho ho.